Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia buat teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya teman-teman telah berkenan menonton video saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara pengolahan lahan ya. Karena pengolahan lahan sebelum ditanami itu adalah bagian yang menurut saya teramat sangat penting ya teman-teman ya. Sekali lagi, pengolahan lahan sebelum ditanami adalah bagian yang teramat sangat penting sekali ya teman-teman. Karena disinilah kalau menurut saya awal dari segalanya. Awal dari keberhasilan kita dalam bercocok tanam yang dimulai dari pengolahan lahan ini. Tanamannya mau subur atau tidak, mau sehat atau tidak, itu tergantung di waktu pengolahan lahan ini ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mendapatkan bedengan yang gembur itu ya. Itu menurut saya yang pertama. Tanah harus gembur. Nah itu sedang digemburkan ya teman-teman ya. Itu bagian yang besar-besar sedang digemburkan. Kalau tanahnya gembur itu nanti akar tanaman akan mudah sekali menyebar dalam tanah ya, di dalam bedengan. Dengan begitu, dengan mudahnya akar berkembang di dalam bedengan, maka kebutuhan nutrisi tanaman akan semakin tercukupi. Itu yang pertama ya teman-teman. Jadi lahan itu wajib gembur ya. Kalau ternyata lahannya belum gembur ya digemburkan. Caranya salah satunya dengan itu yang saya gunakan itu. Ini yang saya gunakan untuk menggemburkan tanah sekaligus sebagai tambahan nutrisi ya. Tambahan makanan di dalam tanah, di dalam bedeng ini ya. Saya pergunakan sekam dari kandang ayam pedaging ya. Tapi ini bukan sekam segar ya teman-teman. Ini sekam yang sudah saya biarkan lama di dalam kantong, sudah terfermentasi ya. Supaya apa? Supaya lebih aman nanti pada waktu ditanam. Nah kalau sekam dari kandang ayam terus kita campurkan ke dalam bedeng, terus kita tanami ya, nanti tanaman kita biasanya akan terkena itu jamur, biasanya akan terkena layu. Tuh. Bisa busuk batang, bisa juga fusarium ya, karena kohe dari ayam pedaging itu belum terfermentasi dengan baik. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita mengolah tanah, pastikan tanahnya gembur. Ketika tanahnya belum gembur, lakukanlah cara misalkan dicampur dengan sekam dari kandang ayam supaya gembur. Itu seperti itu ya. Kemudian yang kedua tentunya pH tanah ya. pH tanah harus mencukupi, harus ideal untuk supaya tanaman kita sehat ya. pH tanah minimal ya 6 lah sampai 7, itu yang terbaik untuk tanaman kita. Karena pH tanah ya teman-teman itu sangat penting ya. Ketika pH di bawah 6 atau di bawah 5,5 biasanya tanaman sering bermasalah itu ya. Masalahnya banyak sekali ya teman-teman ya. Kalau untuk menstabilkan pH tanah nanti saya gunakan dolomit ini ya. Dolomit. Kemudian pupuknya
itu ya. Saya kasih vertipos ya. Ini nanti saya contohkan sedikit saja ya teman-teman, tidak sampai selesai sampai ujung sana ya. Ini hanya contoh saja supaya untuk gambaran bagi teman-teman lah apa yang harus dilakukan ketika pengolahan tanah. Seperti itu. Teman-teman perhatikan ya, tuh. Medianya gembur sekali ya, teman-teman. Itu saya juga menggunakan sekam bakar ini ya. Sekam bakar itu fungsinya banyak sekali ya, teman-teman, di dalam bedeng itu. Bisa menyimpan kelembaban, bisa menyimpan pupuk, bisa meningkatkan penyerapan unsur hara dan lebih banyak lagi ya dari sekam bakar. Ini lahan janda ya teman-teman. Kemarin saya sudah pergunakan untuk menanam terong dan hasilnya luar biasa. Ini terongnya sudah saya bongkar. Ini mau saya tanami pare ya teman-teman. Nih sudah ada para-paranya. Jadi saya lakukan pengolahan kembali untuk mencukupi nutrisinya kembali ya teman-teman. Karena kemarin sudah ditanami terong, otomatis sudah banyak nutrisi yang terpakai oleh tanaman terong ya yang sebelumnya ditanam. Jadi saya lakukan pengolahan lahan kembali ya. Nah begitu ya teman-teman ya. Kita kasih sekam dari kandang ayam berdaging yang tebal saja, yang banyak ya teman-teman. Karena sekam dari kandang ayam berdaging ini gunanya banyak sekali ya teman-teman. Satu, untuk menggemburkan tanah, itu efektif sekali ya. Tuh. Yang kedua, di dalamnya juga masih banyak mengandung kohe dari ayam berdagingnya. Di situ juga masih mengandung, ada nitrogennya, ada fosfatnya. Itu kaliumnya sih sedikit sekali, tapi di kohe ayam berdaging itu masih banyak mengandung nitrogen dan fosfat. Itu begitu ya teman-teman. Dan nanti ini setelah nanti sekamnya, ini sekamnya belum busuk ya teman-teman. Nanti kalau sekamnya sudah busuk, sekamnya juga menjadi kompos yang unsur nutrisinya lengkap itu ya. Ada nitrogennya, ada fosfatnya, ada kaliumnya. Nah di sini kita harus teliti ya teman-teman. Jangan asal aduk gitu. Adukan belum rata sudah kita tutup dengan mulsa. Akibatnya apa? Akibatnya nanti bedengnya lahannya tidak homogen ya, medianya tidak homogen kalau kita ngaduknya tidak teliti, tidak hati-hati. Ada yang sebagian besar isinya hanya sekam, satu kelompok lagi isinya hanya tanah. Nanti juga berpengaruh di tanaman yang kita tanam ya teman-teman. Itu ketika pengolahan tanah seperti ini memang kita harus sabar ya teman-teman. Ya teman-teman ya. Tuh, kurang sekam, tambahin lagi. Oke, jadi kita lihat kondisinya ya. Kalau yang sekamnya sudah cukup ya sudah diaduk. Kalau ternyata kok sekamnya masih kurang, ditambah lagi sambil mengaduk. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya cakakan. Nah ya cukup. Nah teman-teman ya, setelah tercampur dengan rata, teraduk dengan rata, kita ratakan kembali ya. Tuh, seperti itu.
Nah, baru setelah ini kita taburkan dolomitnya ya. Yang rata ya teman-teman dolomitnya ya. Kalau saya dalam pengolahan lahan pasti selalu menggunakan dolomit ya teman-teman, karena dolomit itu mampu menstabilkan pH tanah di angka pH netral ya, sekitar 6-7 lah gitu ya. Karena kalau kita sering menggunakan pupuk kimia ya, itu pupuk kimia kan kalau teman-teman ukur ketika pupuk kimia NPK misalkan, Ponska misalkan, atau apapun itu, ketika kita cairkan itu rata-rata pH-nya sekitar 4-4,5. Artinya malah menurunkan pH tanah itu ya teman-teman. Tapi jika sudah kita taburi seperti ini, taburi dolomit pH-nya di sekitar angka 7, ketika kita kocor dengan pupuk yang pH-nya sekitar 4,5, maka paling penurunan pH-nya hanya sedikit lah, akan turun sekitar 5,5 sampai 6. Namun beberapa hari kemudian akan pulih lagi pH-nya menjadi sekitar 6,5 sampai sekitar 7. Tetap aman untuk tanaman ya. Oke, kapur dolomitnya sudah, tinggal kita taburkan vertifosnya ya teman-teman, yang rata ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang lebih suka mengaduknya ya. Kalau saya lebih suka begini ya. Lebih suka metode pengolahan yang seperti ini. Jadi dolomit sama vertifosnya tidak ikut saya aduk ya. Tapi nanti saya siram sebasah-basahnya ya. Supaya apa? Supaya nanti larut turun ke bawah dan merata ya di dalam tanah, jadi sebarannya lebih merata, itu tujuan saya ya. Oke. Nah nanti setelah disiram sampai basah ya, memastikan basah semuanya, memastikan larutannya turun ke bawah, baru kita tutup dengan media. Itu seperti ini. Kalau kita menggunakan sekam yang sudah terfermentasi, kita menunggu 2 minggu saja sudah cukup ya, sudah aman. Pengalaman saya aman untuk ditanami. Tapi kalau menggunakan sekam kandang ayam yang belum terfermentasi, biasanya minimal 1 bulan ya, 1 bulan baru aman untuk ditanami. Oke ya teman-teman, langkah terakhir adalah kita siram ya. Tuh, teman-teman perhatikan ya. Siram sebasah-basahnya, yang rata nyiramnya itu, lihat teman-teman ya, itu dolomitnya larut turun ke bawah ya. Itu sekali lagi kenapa saya senang menggunakan vertifos, karena di situ kandungannya lengkap sekali ya teman-teman. Ada fosfatnya, itu fosfat sangat diperlukan untuk pertumbuhan akar, pertumbuhan tunas, untuk pertumbuhan bakal bunga. Di situ ada kalsiumnya ya. Kalsium juga sangat baik ya untuk kekuatan tanaman, untuk kekebalan tanaman. Ada sulfur juga. Sulfur juga berhubungan dengan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit ya. Ada magnesium juga. Oke ya teman-teman, saya hanya contohkan sedikit saja ini ya teman-teman. Lah setelah ini, setelah penyiraman selesai ya, setelah penyiraman selesai barulah ditutup dengan mulsa. Kita diamkan paling baik 2 minggu lah, kita diamkan, baru setelahnya kita tanami. Oke teman-teman, begitu saja dulu ya informasinya pada sore hari ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah berkenan menonton video ini sampai selesai ya teman-teman.
saya akan sangat berterima kasih sekali jika teman-teman berkenan untuk like, subscribe, komen, dan membagikan video ini ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa ikut mendapatkan manfaatnya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman mendapatkan balasan yang lebih banyak dan lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saya mohon maaf jika dalam video ini banyak kekurangan. Oke ya, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sekeluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sampai bertemu di konten yang lain ya, teman-teman. Sampai bertemu di konten yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.